Bukannya nanti itu yang pas terakhir. Ketemu lagi, kenceng kasih dong. Ketemu lagi di Ngominfo Sedap. Mas gak suara kenceng gak? Kenceng gak ini? Mantap. Segitu ya pas ya? Iya, mantap. Iya, lu orang mah gitu harus ada ini nyantai dikit. Udah mulai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi. Waalaikumsalam ya. Ketemu lagi kita di Ngominfo Sedap. Apa sedap? Sekedap apa ya? Gue lupa sekedap. Hah? Wah, Seputar dunia tenaga kerja. Oh salah ya? Ngominfo dulu. Oh iya, Ngominfo. Ngomongin. Apa Ngominfo? Ngomongin informasi. Sekedap. Sekedap. Seputar kerja kerja dan profesi. dan profesi. Ya, jadi ada kerjaan, ada profesi ya. Catat. Terserah mau bahas masalah apa. Oh ya, buat teman-teman kita di sini di video kali ini kita di sini udah bertiga lah seperti biasa ya, bertiga. Tapi kita pembahasannya tentang masalah karir di dunia perkapalan, bukan kapal terbang ya. Tapi benar nggak? Kencang, bagus suaranya, kencang ini. Enggak lah. Perkapalan. Dunia Jadi perkapalan. kebetulan teman kita berdua dulu mantan orang kapal pesiar. Ya kapal pesiar ya, bukan kapal tongkang ya. Kapal pesiar. Kapal pesiar. Pelaut. Jadi buat teman-teman mungkin ini sekedar edukasi, informasi tambahan buat teman-teman yang mau mungkin ada niat mau kerja di kapal. Ya, kita bisa cari-cari informasi lah, ngulik lah dari teman kita Rizky dan juga Kang Asep. Mana nih orangnya? Wah, dia pergi nggak apa-apa. Ya kita kan lebih banyak berdiskusi tentang pertama pengalaman yang pasti. Pengalaman. Yang kedua jenjang sekolah. Ya. Nah, sekolah apa nih yang diambil? Ya, soalnya banyak kan yang teman-teman mungkin taunya ya udah di kapal mah enak lah ya. Kita nggak pernah tahu di sana seperti apa, terus prosesnya seperti apa, harus bagaimana prosedurnya untuk masuk di dunia kapal, terus pendidikannya seperti apa. Nah, makanya kebetulan ada sumbernya. Teman kita sendiri lah yang pernah di sana ya, Bung Asep dan Bung Rizky. Oke, Salam olahraga. salam olahraga. Jangan lama-lama ya. Salam. Oke. Salam. Pertama gini, apa sih tahapan pertama deh? Tahapan pertama kalau kita mau, pertama gini dulu deh. Untuk Rizky dulu deh. Rizky dulu di kapal tuh kapal apa nih? Kapal apa dulu? Kapal pesiar. Kapal pesiar ya. Kapal pesiar. Selama Kurang lebih hampir 12 tahun. 12 tahun lama sekali tuh. Ya, buat Sekali. kalau ngumpulin modal lumayan. Nah, Ya, tahapannya apa aja nih kalau kita mau bisa masuk ke situ? Pertama apa yang itu kalau yang buat baru lulus sekolah atau gimana tahapannya itu? nah bagi kalian yang pengen kerja di kapal pesiar, khususnya di perhotelan, Ya. yang pasti harus ambil kuliah jurusan perhotelan. Perhotelan itu bisa baik F&B, food and beverage, atau housekeeping. Oh, dua ya? Cuma dua doang ya? Sebenarnya ada front office. Cuman waktu zaman gua dulu nih, kebanyakan front desk itu diambil sama orang-orang dari kebangsaan Filipina. Jadi saat itu belum ada orang Indonesia. Kalau sekarang kurang tahu deh. Pada tahun, oh ya, gua itu naik kapal pesiar. Makanya clerk. Oh iya, kalau Indonesia ada ya. Indonesia ada. Klub itu apa? Clerk itu lebih ke HR-nya, tapi yang ngurusin orang Indonesia. Oh, iya. Oke. Gua ke kapal pesiar itu dari 2004, umur 21 tahun, dan terakhir resign itu di 2012. 12. Ya. Lama ya. Jurusan yang gua ambil di sekolah yaitu perhotelan, khususnya F&B service. F&B. Ya, di kapal pesiar gua bekerja sebagai waiter. Nah, jabatan terakhir gua di kapal pesiar itu sebagai room service steward. Tunggu, F&B nih buat yang teman-teman belum tahu, apa nih artinya nih F&B nih? F&B ya. F&B udah jelas, food and beverage. Jadi seperti apa nih? Seperti apa? Service. Ibaratnya kita sekolah itu diajarkan gimana kita memberikan service premium bintang 5 kepada para pelanggan kita, yaitu melayani tamu makan di restoran. Nah, pada saat pendidikannya sendiri, apa aja yang dipelajarin pada saat pendidikan itu? Kalau untuk F&B service udah jelas kita belajar mengenai tentang seluk-beluk service di restoran. Lalu belajar sedikit food product. Terakhir dapat tambahan untuk di room division, yaitu cara make up room. Tapi kita lebih spesifik di
food and beverage service, yaitu melayani tamu di restoran atau di fine dining. Nah, poinnya sendiri apa? Poinnya kalau untuk kita pada saat pendidikan itu, poin utama supaya kita udah siap di kapal itu apa aja? Dari ilmu yang kita dapat itu pendidikan itu. Satu, Misalnya dari skillnya apa yang kita perluin? the one and only the most important thing in this world, yaitu bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris Inggris tuh. lagi ya? Bahasa Inggris ya, sama tuh di mana-mana bahasa Inggris Bahasa kepake. Inggris. Ah. Tapi untungnya begini, Oh. bahasa Inggris restoran atau bahasa Inggris hospitality itu bahasa Inggrisnya terapan. Contohnya gimana? Terapan. Jadi sebenarnya kita nggak perlu jago-jago amat, asal kita menguasai teknik untuk menservis. Contoh kayak misalnya kita mendeliver sebuah menu, Oh. ya kita tinggal tanya gitu ya kan, mau makan apa, what would you like to have, seperti itu pokoknya. Karena tamu juga nggak akan nanya di luar daripada konteks yang ada di menu, seperti itu. Nah, akan lebih baik kalau bahasa Inggris kita jago, agar kita bisa ngobrol dua arah dengan tamu. Karena kalau kita jago bahasa Inggris, lalu kita bisa beradaptasi lebih cepat akrab, disitulah uangnya. Oh, itu. Tip ya, tip. Tip. Oh, gitu ya. Kalau Itu, nah, ya, karena kan kita wajib untuk memberikan servis premium ya, Ya. servis bintang 5 nih, betul. gitu, melayani tamu dengan baik. Itu pun yang dari berbagai macam Iya. negara ya. Kita harus kasih extra mile-nya, extra servisnya, itu apa? Ngobrol sama tamu, Gitu. Nah, itu poinnya berarti ya. tanya kebiasaannya dia apa, hobinya apa. Nah kan kalau Bang Rizky sendiri kan kalau di kapal pesiar sebagai istilahnya waiters tadi ya. Iya. Nah kalau Bang Asep sendiri gimana? Nah, Kapal pesiar nih ini sebagai apa? Terakhir itu Sebagai apa ya? mungkin yang ngedorong kapalnya atau apa nggak tahu. nah ini beda nih. Iya gimana? Sama-sama kapasitas pun beda. Jadi kalau saya itu ke divisinya langsung ke apa? Deck Engine Department. Ngeri nih, deck engine. Deck engine. Deck Engine Department. Oh engine ya. Saya ke Jangan pakai G belakangnya ya. apa tuh? Anjing. Iya jangan. Ya terus. Iya. Jadi lebih ke apa ya? Lebih ke perawatan ruang mesin, menjaga apa? Kayak maintenance. Keamanan, ya maintenance, Ya. keamanan kapal dalam ruang mesin sendiri. Ya lebih ke maintenance lah, lebih ke maintenance-nya. Kalau berarti termasuk kalau ada kerusakan mesin? Oh enggak. Enggak. Jadi kalau orang Indonesia itu khususnya ya mereka punya ijazah tinggi pun akan start dari bawah dulu. Dari nol Iya, ya. Ya, oke. dari nol dulu. Jadi pertama itu kalau di sana itu ada jabatannya wiper. Wiper, Asal kata dari wipe. R-nya belakangan. R-nya usernya, orangnya. Oh. Bukan temannya Dora ya? Bukan. Bukan ya? Itu sih itu ya siapa namanya? Wiper. Oh, Iya. Wiper Iya. itu kalau R-nya dihilang jadinya wipe. Wipe, lap. Lap dong. Iya, Lap. Jadi kita tuh jadi semacam OB-nya di ruang mesin. Oh. Jadi kita menjaga kebersihannya, apa make a tidy ya, dia tuh make a tidy, buat rapi apa semuanya. Lalu emang bisa berkarir naik jabatan. Jabatan terakhir saya itu fireman greaser. Apa itu? Apa itu? Lebih ke pemadamnya lah. Pemadam. Pemadam kebakaran gitu, Oh. orangnya gitu, yang menjaga keamanan kapal dari api dan kebakaran. Jadi Lebih ke first situ. respon lah ya. Ya, jadi kita yang keliling-keliling nih, kita keliling restoran juga malamnya, kita ke bagian-bagian mesin. Satu kapal? Satu kapal kita keliling ngecek kan di beberapa restoran juga pakai tekanan-tekanan kan. Betul. Nah itu kita juga ngecek tekanannya normal apa enggak. Nah, Bang Asep sendiri di kapal selama berapa lama itu? Saya terakhir cuma 4 kontrak ya. 4 kontrak. Kontrak saja. Kok sebentar doang? Udah kaya berarti. Udah kaya nih. Mungkin lebih gede kayaknya nih. Ya itu loh, lebih baik hujan uang di negara orang. Oh ini. Ya emang lagi tuh emang pengen berwirausaha aja. Oh wirausaha. Jadi nggak mau lama-lama. Ya kalau lama-lama di laut juga kasihan keluarga ya. Iya. Nah terus selama di bagian deck engine itu pernah nggak nemuin kasus ya mungkin accident apa gitu di kapal? Nggak pernah sih, malah kita menciptakan eksiden. Apa tuh? Simulasi berarti. Simulasi. Ya simulasi sering ya bang. Ya wajib. Deck engine sama hotel tuh wajib. Setiap minggu, setiap cruise kita ada namanya drill. Ada. Latihan. Tapi kalau sana kan kita kan ibaratnya kalau Bang Rizky ini kan enak ya, mau makan enak udah ada, Ada ya, kan. karena dia. Kalau kita beda,
ada pipa panas di insulation kan, dilapisin pakai apa gitu kan biar nggak panas. Kita bawa udang, kita masak di situ. Oh gitu. Iya. Manual. Ya, jadi maksudnya mereka makan enak, gue bisa makan enak. Tapi kita ngolahnya begitu, ngolahnya. Olah sendiri. Untuk pendidikannya sendiri gimana? Pendidikan yang saya tempuh waktu itu ada saya di SMK Pelayaran. Oh dari situ. Jadi saya masuk ke engine juga, ke mesin, teknik mesin. Kalau mau lanjut lagi, tapi untuk karir ya, jenjang karir kita buat jadi perwira di kapal pesiar itu memang agak susah ya. Tapi jadi hal yang gampang jika kita mulai dari nol tadi tuh, karena kita pasti bakal dari wiper, fireman greaser, naik ke foreman ya? Enggak. Ya foreman boleh, bisa langsung ngajuin ijazah jadi junior officer kalau salah. Oh, Junior officer baru bisa berkarir tuh. Terakhir saya temuin ada rekan saya udah jadi officer. third engineer. Oh, engineer. Ya, udah ada. Lokal ya? Kita lokal. Kita udah bisa berkarir di kapal perusahaan Rotterdam itu. Third engineer waktu itu terakhir saya dengar. Belum ada yang second sih, cuma third doang. Kalau orang Filipin udah sampai second. Oh. Ada udah second. Second engineer udah ada. Proses masuknya sama prosedurnya. Waduh, ini saya mau ceritain nih. Tadi Bang Skip bilang bahasa Inggris, the most important is bahasa Inggris. Betul, karena apa? Kita punya pengalaman kemarin. Saya ngalamin sendiri di kontrak saya waktu itu. Itu kita bawa 9 kadet. Kadet itu adalah calon perwira yang habis sekolah akademi, lulus, mereka harus punya syarat pengalaman belayar KKN. Kalau salah satunya kuliah ya biasa KKN namanya kan. Kuliah kerja nyata ya. Nah, itu mereka nyemplungnya ke kapal pesiar yang dimana memang bahasa Inggris bahasa prioritas paling utama. 9 orang ini dipulangin dari kapal karena maaf ya bikin malu. Kenapa tuh? Salah order, nggak bisa bahasa Inggris. Salah sekali. Makanya ini untuk dunia maritim khususnya ya, deck engine lah ya, deck engine fatal. Kalau hotel kita udah nggak bisa lakukan lah. Orang Indonesia kalau di hotel bahasa Inggris luar biasa. Tapi kalau untuk sekolah yang deck engine ini nih, ya saya bisa ini pendapat saya ya, hanya 10% lah yang bisa. Iya, 10%. Karena emang pada saat pendidikannya juga nggak terlalu ini juga, apa gimana? Kalau saya ngomong takutnya saya menyalahkan dunia pengajarnya ya, takutnya ya. Tapi baiknya gini. Oknum, baiknya gini. Kalau yang tadi mau emang mau punya tujuan ke belayar kapal pesiar dan lain-lain, baiknya ambil kursus lagi. Baiknya karena sekolah itu kan mengikuti kurikulum ya. Betul. Yang otak kita sendiri kan kadang nampungnya nggak bisa semuanya kan. Nah, jadi baiknya kalau yang buat anak-anak bukan sekolah SMK doang, maksudnya semuanya sih. Kedepannya jika emang pengen berkarir di luar negeri itu ambil kursus lagi deh. Soalnya emang pengalaman kita luar biasa itu, 9 orang dipulangin gara-gara nggak bisa bahasa Inggris. Kadet calon perwira. Kadet calon perwira dipulangin, itu malu sekali. Itu berarti pengalaman saya. Ini ya, berarti benar ya buat teman-teman semua yang mau di kapal, ya bahasa Inggris itu nomor 1, benar banget. Selain skill, bahasa Inggris nomor 1. Jadi kalaupun emang nggak ada pendidikannya pada saat kita belajar, coba cari-cari informasi kemana kursus atau apapun itu ya bahasa Inggris ya. Skill pelaut kita jangan ditanya, keren-keren skillnya. Kendalanya cuma berenang, contohnya. Udah pasti ya. Berenang. Karena skill pelaut. Kalau untuk teknik mesinnya luar biasa, akal-akalan. Luar biasa pintar lah. Oh gitu. Pintar, bisa mengakali suatu hal lah gitu kan. Sampai karena main logika, analisa. Iya. Tapi mereka kendala kita di bahasa. Jadi kita direndahkannya itu gara-gara bahasa. Bener ya pengalaman kita ya? Iya. Bahasa. Nah, terus berarti pada saat kita mau berangkat itu kan kita berarti ngelamar ke beberapa agent atau gimana nih? Agent ya? Nah, agensinya. Betul. Nah, contohnya apa aja sih agensi yang ada di pengalaman udah berapa tahun? Yang berapa tahun lama nih? Nah, kalau gue ini kan dari kapal pesiar, yaitu brandnya Holland America Line. Nah, Holland America Line ini punya agensi di Jakarta, namanya Sumber Bakat Insani. Sumber Bakat Insani. Ya, sekarang dia ini ada di gedung Emporium ya? Enggak, di Centennial Tower, di Gatot Subroto lantai 15. Saya ingat. Itu baru pindah. Oh, kan udah mantan. Ingat mah enggak, ini ngatet. Gitu. Dulu dia ada di Menara Sudirman. Oh. Kita ya dulu Iya, Menara betul. Sudirman. Zaman kita kata kita. Iya, during pandemic apa segala macam, dia pindah kantor sekarang di Centennial Tower lantai 15. Centennial Tower. Centennial Tower, Gatot Subroto lantai 15. Nah, kalau America Line ini juga banyak kapalnya, belasan. Terbagi beberapa kelas. Dari S class, Vista class, sama yang terakhir tuh apa tuh yang
Udah lama nggak update ya. Signature, kalau nggak salah signature. Itu kelasnya Iya, udah signature, beda-beda. 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 Yang paling tinggi itu salah satunya. Signature. Signature paling tinggi. Oh. Karena yang membedakan adalah dari jelas fasilitas dan daya muat. Daya muat. Nanti gede. Luasnya kapalnya yang S kelasnya aja ini berapa kali luas inilah. SK itu yang berarti yang termasuk yang kecil lah ya. Yang small class Small, tuh. berapa itu? Kurang lebih. Kalau kapasitas sih kita bisa bilang kalau yang itu di bawah 2000 lah ya. Penumpangnya di bawah. Penumpangnya di bawah 2000. 1000. Kalau Vista Class itu sekitar 2000-an. Oh. Nah, kalau yang signature itu ya udah pasti di atas itu. Maksimal kapal begitu bisa sampai berapa? Maksimal apa nih? Penumpang. Ini kita ngomongin yang hall ya, Iya. atau secara global. Kalau yang di hall global itu saat ini ya di atas 2000. Oh ya, kalau globalnya Ya kalau yang global bisa sampai ada 5000 ada. 6.000 banyak ya. Itu namanya Royal Caribbean Cruise. Oh, yang gede tuh, segede. Makanya dia disebut hotel terapung. Kalian juga bisa cek di YouTube kok untuk Royal Caribbean itu kapalnya gokil. Kalau ada jadi tamu enak. Kalau jadi pekerja 6.000 orang. Nah, tadi salah satu agennya Sumber Bakat Insani. Terus selain itu ada lagi? ada Meranti Magsaysay. Di mana itu? Kalau nggak salah itu ada di Kuningan. Tapi nanti tinggal cek lagi aja ya buat teman-teman ya. Mungkin nanti bisa dikasih link deskripsi alamatnya. Lalu yang berikutnya ada di CTI Group. CTI di CTI kita bilang kalau nggak CTI ya CTI. Di Ada mana di itu? Grand Sleepy Tower lantai 6. Terakhir itu Ratu Oceania. Ini bukan terakhir ya. Sebenarnya agency itu banyak. puluhan bisa ratusan lah ya. Namun ini kita ambil yang Ya kita ambil Misalnya. Big Four-nya aja ya, rata-rata kebanyakan calon-calon pelaut itu ngelamar di Big Four ini, Sumber Bakat Insani. ini yang kebanyakan kapal pesiar maksudnya ya. Kapal pesiar, iya. Nah, Ya. Nah, berarti kan orang-orang pada saat dia lulus itu kan dia belum tahu nih, entah itu lulus dari tadi SMK ya perkapalan atau dia pendidikan D1, D2, D3 dan sebagainya. Ini tahapannya gimana nih untuk mau nge-apply ke agent ini dulu atau bagaimana tahapannya supaya dia bisa masuk gitu? Oh, kalau untuk tahapannya. Tahapannya. Tahapannya nanti kita bisa taruh di link deskripsi ya. Kayaknya ada yang di Holland Amerika tuh. ada. Minimum requirement-nya tuh ada. Ini mudah-mudahan ini yang kemarin belum update ya. Ya. Oh. Itu minimal tuh kita kalau untuk yang sekolah-sekolah kayak LKP ya, setara D1 perhotelan, itu minimal 6 bulan. Ya. Pengalaman training. Oh, sebelum nge-apply ke Jadi agent. gini Kalau yang dari lulusan kayak SMA, MA itu bisa nggak berarti? bisa. Oh, bisa. Bisa. Madrasah aliyah, SMA, SMK, bahkan pondok pesantren yang mempunyai ijazahnya bisa setara dengan SMA pun bisa kapal pesiar, bisa banget. Namun ada prosesnya lagi nih. Prosesnya adalah minimum kalian ikut LKP misalkan. Apa LKP? Kayak kerja dan pelatihan ya, lembaga kerja khusus dan pelatihan atau LPK lah kita Ini bilang. nanti berarti dapat sertifikat atau apa? Mereka mengikuti itu dulu kuliah selama 3 bulan lah, materi, lalu training tuh minimal 6 bulan. Training ya. Nah, selama 6 bulan baru bahasa Inggris udah oke, skillnya udah oke, baru kita bisa ajukan ke agent. Kalian bisa maju ke agent. Atau yang SMA itu kalau mau kapal pesiar kerja dulu di restoran. Ya, Pengalaman di ya. restoran minimal, tapi restoran yang ternama ya, yang ternama lah, yang punya grade Ya, kalau hotel mah minimal bintang 3, kalau nggak bintang 4. Bintang 4 sekarang? Nah, Bintang susah. 4. Nah, jadi kalau yang SMA nih nggak mau LKP misalkan, ya udah kerja di hotel tapi di restoran atau di hotel ke bagian housekeeping. Itu pengalamannya minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun. Harus itu. Dan bahasa Inggrisnya. Kayaknya yang biar lu gini. Persyaratan minimum requirement. Ya. English is must. Nah, Itu satu tuh. wajib ya, Mas. Minimum bachelor atau D1. D1. Kalau untuk perhotelan jelas, ya kan? Ijazahnya perhotelan D1. Ya. Lalu ada standar training minimal 6 bulan. Ya. 6 bulan. Tadi Bang Asep udah bilang, either Anda punya pengalaman 6 bulan atau udah kerja di industri yang sama selama 2 tahun. 2 tahun berturut-turut tanpa putus. Minimal bintang 4. Bintang 4. Umur. Nah, umur. Oh, ada patokan umur juga? Minimum 35. Namun Minimum. itu mah maksimal. Oh ya, maksimal. Minimumnya 19. 21. Wah, Mas 19 21.
Kapal Eropa ada? Ya mungkin bisa Eropa. Kapal Eropa 19 tahun. Iya. Kapal Eropa. Kalau yang untuk Amerika Dua- kayak Holland America Line dan beberapa ini Yang untuk persyaratannya Amerika lah, 21. minimal harus 21 tahun. Maksimalnya 35. Maksimal 35. Tapi baiknya 32 34 lah ambil amannya. Ya, Masih produktif lah ya. masih Iya, produktif. 35 masih produktif sebenarnya. Cuma nggak tahu kenapa di sana punya standar begitu. Ya. Nah Ya. itu kan kapalnya banyak nih. Apa sih contohnya kapal apa aja sih yang ada di pernah nih pengalaman lah kapal-kapal yang termasuk buat rekomendasi juga lah mungkin dari agen-agen ini apa aja contohnya? Kalau kapal banyak ya. Kalau kita nyebutin itu bisa puluhan kalau nggak ratusan. Semua ya, Ini semua. tipenya apa? Yang tadi apa? S, Vista atau Oh, ini apa? kita ngomongin secara perusahaan atau global nih. Secara yang pernah ngalamin aja di Oh, sini pengalaman. lah. Ini sampai semuanya udah kayaknya. Ya kalau untuk Holland America Line itu kan kapalnya ada belasan nih. Ah. Kalau untuk secara globalnya kita bisa sebutin itu bisa puluhan, tapi kita bisa ambil beberapa sampel sih. Salah satunya kita bisa bilang kayak Carnival Cruise, lalu ada Holland America Line, P&O Cruise, Thomson Cruise Line, Masih ada ya? Thomson Masih ada, Aida, Princess, Ya, Royal Caribbean, jangan lupa Disney. Disney. Disney juga sih dia di Tapi sini. ini Disney. ukurannya itu sama semua itu. Wah. Beda-beda. Masuk. Ya mereka kalau Royal Caribbean tuh mereka itu kapasitasnya mulai dari 2.000 sampai 5.000 passenger tuh udah Gede ya. udah gede banget itu. Udah mewah semuanya. Pengaruh nggak dari kapal-kapal yang kayak gitu dari kayak tadi kelas-kelasnya S segala macam ke salary-nya pengaruh nggak? Pengaruh nggak pendapatan kita itu? Ngaruh banget lah. Ngaruh. Perbedaannya maksudnya. Iya, jadi dari Ngaruh. kita di misalnya kayak di Caribbean atau kapal yang cuma S atau Vista atau tadi apa satu lagi Signature. Sebenarnya salary-nya kalau untuk ini pengalaman Perusahaan gua- ya. Kalau pengalaman gue pribadi ya, kalau untuk salary di kapal pesiar ya tidak berpengaruh ke kelas sih sebenarnya. Mau kapalnya kecil atau yang gede banget itu nggak ngaruh. Yang berpengaruh adalah Tip. ke lamanya cruise Ya. atau di mana wilayahnya dia berpesiar. Kalau Contoh, kalau buat hotel ada gratuity itu yang beda ya, ya. kalau ya ada gratuity. Jadi gini jatuhnya. Kalau kita berpesiar di Karibia, Laut Karibia selama 7 hari itu udah pasti lebih gede daripada kita bercruise 10 hari di Eropa. Kok bisa gitu? Kenapa? Karena 7 hari itu turnovernya cepat, seminggu. Perjalanan terus. Iya. Ya, kalau yang 10 hari, ya kan 10 hari ganti orang, 10 Ya. hari ganti penumpang, 10 hari ganti penumpang. Kayak paket umroh lah. Ya. Nah, ada yang namanya World Cruise, itu sampai keliling dunia selama 3 bulan lebih. Itu sakit itu. Penghasilannya sakit. Anda bisa bayangkan kalau Kecil. 3 bulan tamunya itu aja. Iya. Iya, Pak. Ya memang kita ini dibayar ini lewat gratuity ya. Jadi kita punya basic salary, kita punya gratuity by service. Kalau zaman gua pengalaman itu dulu setiap tamu itu ditagih satu orangnya satu pax-nya itu $11. Satu orang, satu orang. servisnya $11. Jadi kalau kapasitas passengernya ada 2.000 ya bisa dihitung aja. Nanti itu gratuity itu yang buat bayar gaji kita. Gitu. Dibagi per departemen. Kenapa? Kecuali deck engine ya. Deck Bedanya engine gimana? nggak Bedanya kayaknya Nggak nggak dapat ya? Oh, enggak ada. Oh, nggak tahu gua kesini dikit lah. Basic doang. Jadi Basic enggak, doang ya? enggak ada deck engine. Setahu gua sih kayaknya harusnya Prihatin ada juga ya. sih. Tapi gue belum pernah ngalamin sih. Selama ini stable kan- aja pendapatnya segitu Kan aja. gratuity kan misalnya lagi itu $11. Itu kan udah dibagi rata semua setahu gua ya, kalau koreksi kalau misalnya ada yang salah gitu. Karena gue juga masih minim informasi. Setahu gua tuh $11 itu dibagi rata semua departemen. Tapi nggak tahu deh. Gue cobain nggak. Nah, kelebihan. Turut prihatin juga ya. Jadi kalau kita para Perbedaannya deck para engine. waiter dapat ekstra ya itu lewat tip. Nah ini tadi kita bilang lu harus punya extra mile karena kalau lu kasih best service itu wajib hukumnya. Extra mile itu yang hukumnya lu harus menguasai. Kenapa nih gue sebut extra mile atau extra tambahan? Lu jago bahasa Inggris, gitu. Jago untuk ngebawa arah pembicaraan, jago untuk make story, jago untuk mengambil hati para penumpang. Entertain lah ya. Entertain lah ya. Jiwa entertainment itu waiter tuh harus tinggi menurut gua. Berikutnya adalah lu harus bisa skill yang lain. Contoh, lu bisa sulap. Ya. Mantep lu. Sulap-sulap receh aja. Nah, Karena kenapa? Untuk membahagiakan anak. Kalau anaknya bahagia, emaknya bahagia, keluarganya bahagia, tipnya lancar.
Jadi Duit. semua itu selalu berbicara kalau udah mereka happy ada tip pasti gitu. Pasti. Oh. Beda ya di sini ya. Karena ya? kalau lu Kalau kita di sini karena menghibur, tadi gua- pergi deh. karena balik lagi kalau Gitu. lu kasih service yang excellent harus. Karena kita jatuhnya signature of excellent. Nggak tahu sekarang udah berbagi belum ya motonya. Tahu deh. Udah rubah kali. Gitu. Dulu pokoknya untuk kalau kita memprovide excellent service wajib extra mile itu lu harus punya. Jadi bagi teman-teman yang mau ke kapal pesiar khususnya di restoran atau di industri F&B, nggak harus F&B ya, bisa housekeeping, bisa restoran. Nah kalau gua karena orang restoran, lu wajib harus punya skill tambahan. Pertama sulap itu wajib. Kan wajib maksudnya tambahan lu lah harus bisa. Kalau menurut gua wajib Iya, iya. karena lu membagian tamu itu. Iya, maksudnya untuk supaya lu di situ tambahan lah teman. Iya, kalau sekarang gini, yang kedua adalah membuat tamu bahagia dengan memberikan jokes-jokes yang ringan. Ya mungkin maksudnya nggak harus sulap ya, mungkin apapun yang bisa ditambahin lah buat ke entertain Iya. kayak itu ya. Iya, berarti kita bungkus dengan bahasa universalnya entertain. Entertain ya. Lu bisa entertain lebih mantep. Ekstra sampingannya juga mantep. Ini Bang Asep punya ekstra sampingan Apalagi yang kalau mantep nih, nanti bisa apalagi diceritain kalau sama dia. di sana bisa stand up komedi ya. Itu maksud Itu gua. tadi Nah, joke. Karena bulenya bahasa Inggris. Iya, Jadi bahasa Inggris penting nggak? penting. Makanya harus Penting. nguasain banget itu. Penting. Kalau bisa selancar-lancarnya malah ya berarti ya. Selancar-lancarnya. Nah, untuk di kapal sendiri jam kerjanya gimana nih? Apa sama kayak di kerja kita di darat di sini yang 8 jam, selebihnya lembur. Kalau di sana gimana? Kalau yang buat deck engine, Deck engine apartemen tuh 12 jam lah. 12 Tapi jam. potong istirahat ya, ada istirahatnya. Kita mengakuinya sama IMO ya. Iya, jadi 7 ketemu 7. Kalau 7 ketemu 7. kalau 7 gue pagi ketemu 7 lagi. kalau gue itu menurut IMO ya 10 jam setengah. Ya potong istirahat tadi ada Ya, istirahatnya. 10,5 jam. Kita ada break time 2 kali. Ya. Istirahat sekali sejam, break time 2 kali. Oh, berarti 10 jam. Berapa tadi? Kurang lebih 10 Kalau jam ya? kalau gue sih 10 jam setengah. Itu udah plus istirahat. Iya, udah istirahat. Nah, total kerjanya sendiri berarti kurang lebih 10 jam setengah. enggak kalau di luar istirahatnya? Ya kalau dihitung jam bisa 12 jam. Oh, 11 jam setengah lah. Kan kepotong 1 jam setengah kan? Ya, jadi segitu udah dipotong. secara tertulis itu kita kerjanya 10 jam setengah. Tapi kalau secara praktek lapangan bisa 12 sampai 13 jam. Iya. Kenapa? Tapi dihitungnya lembur. Enggak ada Enggak. lembur. Enggak ada lembur. Enggak ada lembur. Namanya fix overtime. Fix overtime enggak ada. Kenapa tadi kita bilang kenapa sampai 12-13 jam? Karena sebelum untuk memasuki, kalau gue di restoran ada breakfast, lunch, dinner kan, ada jam-jamnya tuh. Nah sebelum masuk breakfast, lunch, dinner itu kan ada nama masanya preparation. Ya. Nah itu Preparation maksudnya. Ya kan, mau breakfast preparationnya setengah jam sebelum buka, lunch juga sama, dinner juga sama. Nah setelah habis preparation ada apa? Closing dong. Ya. Habis tamunya pulang kita bersih-bersih. Oke. Itu juga makan waktu lagi. Nah, itulah kenapa sampai lebih dari 10 jam setengah. Seperti itu. Lumayan ya, berarti ya beda banget sama di darat ya. Berarti kalau buat teman-teman yang mau berlayar jadi pelaut harus kuatin fisik banget ya. Iya. Fisik, Ya. mental, ya terus tadi kayak skill harus punya. Nah, terus apa nih? Kan pasti di sana ada namanya do and doesn't. Apa nih yang harus itu ini nih? Ya, Seperti apa contohnya? Bisa do-nya, do, doesn't. Apa mungkin tadi salah satunya? kalau punya- dunia tadi kita udah jelasin di awal Ya, ya. Di awal tuh. Lu harus punya skill tadi bahasa Inggris, ambil pendidikannya harus jelas. Kalau untuk deck engine harus SMK perkapalan atau SPM lah bahasanya ya. Ya. Gitu. Kalau untuk restoran ke mana, ke pariwisata, atau kalau kita apa bahasa kuliahnya tuh sekolah tinggi STP, sekolah tinggi pariwisata, seperti itu. Nah, apa yang tidak boleh dilakukan di kapal pesiar? Pertama, narkoba ya nggak boleh lah. Narkoboy. Ya, narkoboy. Narkoboy. Oke, narkoboy. 2, mabok, Mabok obat atau minuman? alkohol. Di Ya, kapal juga sama boleh. nggak sama. boleh. Itu berapa sih minimumnya? Apa maksimal sorry? Yang buat mabok itu minuman keras. Wah, kalau itu kurang tahu sih berapa minimal dalam darah ya. Cuman yang pasti di kapal tuh ada random drug and alcohol test. Oh, per bulan? Apa per apa? Nggak Namanya tentu? random nggak tentu, Oh, nggak tiba-tiba tentu. dipanggil. Oh. Gitu. Acak. Makanya hati-hati kalau yang suka minum, di sana ada batas maksimalnya dalam darah.
Kalau lewat dari itu, besoknya langsung tiket pulang. Dipulangin. Langsung ya? Dipulangin. Oh, berarti nggak ada ini lagi sama sekali ya? Dapat catatan buruk. No mercy. No Berarti mercy. nanti nextnya dia mau nge-apply lagi ke tempat lain itu tetap ada. Ada. Oh, tuh teman-teman jangan coba-coba sekali-sekali ya. Tapi bukan berarti nggak boleh minum ya. Di Ya, sana kan juga maksudnya- ada party, ada kru party. Ya, maksudnya berarti ada Ada. batasannya lah ya, nggak Ada boleh sampai batasannya. berlebihan. Ya. Oke deh, kalau gitu teman-teman nih terakhir. Ada lagi yang Apa? penting. Apa lagi? Ini yang paling penting dari semuanya itu. Oh, apa? Sexual harassment. Nah, gimana nih? Apa tuh maksudnya? Verbal, non-verbal abuse. Contoh kalau verbal adalah flirting, Genit. genit, Genit. Oh ya. suka goda-godain. Nah, kalau bule itu kan perawakannya beda ya sama kita ya. Umur 16 tahun, minor age itu badannya udah kayak Iya. udah pada kayak gede kan. Yang Betul. laki-laki udah berewokan, udah kayak bapak-bapak. Nah, yang perempuan hati-hati. Di sana itu perempuannya itu umurnya masih di bawah umur tapi perawakannya itu udah Iya. itu kalau orang tuanya nggak suka dia laporin, udah kena tuh, Dipulangin. dipulangin sexual harassment gitu. Itu sama tamu sama karyawan Bib nggak boleh saya contoh gini hey what's up katanya kan nggak boleh juga tuh cuma ngomong WhatsApp doang tuh udah masuk harassment katanya. nah, jadi kalau ngomong sexual harassment itu kan ada yang secara verbal. Ini verbalnya ya. Ya, itu verbal tuh jatuhnya. Jadi respect itu harus lah. Sesama fellow worker itu wajib. Respect each other itu wajib. Kalau non verbal ya tadi Noel. Ya. Kalau dia nggak suka dilaporin pulang kita. Asal-asal meluk. Iya. Jadi di kapal tuh sebenarnya kita hidupnya di ujung tanduk ya. Iya. Salah dikit bisa pulang. Salah dikit bisa kena warning atau last Iya, warning. peringatan. Semua tercatat di KPI kita. Berarti ketat banget ya, berarti ya. Ketat banget. Masalah aturannya jelas banget di situ berarti ya. Niat kita kan ke situ mau ngapain? Iya. Mau kerja kan, cari duit, memperbaiki kualitas hidup, sama mensupport keluarga. Baik lagi ke tujuan kita masing-masing. Jangan ngikutin arus. Sama ini sama cross culture kadang tuh. Kadang cross culture juga berpengaruh. Nah, makanya Paham. kita sebagai para Timur dari timur ya. ya kita harus siap nih kalau kita mau ke kapal pesiar untuk shock culture-nya ya, cross culture-nya ya. Jadi Ya, shock. harus tahu juga misalnya karena pekerjanya itu gak cuma dari Indonesia doang. Ya. Indonesia aja banyak sukunya yang kerja di sana. Iya, betul. Satu. Yang kedua, karyawannya banyak dari Eropa Timur ada. Ya kan, Eropa juga ada, orang Amerika juga ada. Jadi teman-teman kolega kerja kita itu dari seluruh bangsa itu ada. Ya. Karena kita juga harus menyesuaikan seperti itu. Dan balik lagi, gue selalu tekankan, English is a must. Lu jago bahasa Inggris, lu bisa komunikasi. Itu. Nah, kalau masalah yang tadi kalau sesama karyawan gimana? Maksudnya kayak dia jomblo, akhirnya ternyata kalau bahasa kitanya mah cinlok lah. Itu gimana? Ada aturannya nggak? Oh, nggak ada. Nggak apa-apa? Nggak masalah? Boleh, boleh, sebenarnya kalau- nggak masalah kalau suka sama suka mah. Oh iya, berarti Kalau di kapal ada kerupuk kulit apa tuh? di infirmary. Oh iya. Apa itu? Kondom. Oh, Jadi di kondom. oh berarti intinya sama-sama mau lah, sama-sama suka itu nggak ada masalah ya? Nggak ada Ininya masalah. jadi nggak ada laporan lah ya, nggak ada Iya. laporan ya. Ada kondom tapi di kapal kita juga nyediain musola juga. Jadi semua ada ya situ ya. Nyediain musola ya. Nah, jadi ya salah satu kelebihan yang gua tahu ya karena gua dari Hall America Line bagi yang muslim, alhamdulillah di sana ada musola. Yang non muslim pun ada kegiatan Ada kegiatan keagamaan juga ada. Itu kelebihan di Hall America Line. Nggak tahu kalau kapal lain mungkin kalian bisa share ya. Lalu ada sholat Jumat, Ada. alhamdulillah. Iya. Ada pengolahnya DKM. Nih belum DKM di kapal. Cuma aktif di musola aja. Oh, aktif di musola. Jadi ada ya DKM ya. Tarawih ada. Taraweh ada. Buka bersama ada. Lebaran juga ada. Ada. Misalnya Iya. di launch lagi launch. Sholat Wah, idnya di mantap. lounge. Yang kalau malamnya iya. Malam buat Idul Adha, Iya. kalau Idul Fitri buat sholat Idul Idnya. Sholat id. Gitu ya. Jadi double ya? kalau di Hall America Line yang setahu yang kapal yang gua pernah singgahi rumah Keagamaannya gua untuk ibadah Ya ibadah. terjamin. Mungkin yang lain tadi bisa share ya. Untuk muslim sama non muslim. Ya, betul sekali. Jadi intinya sih sebenarnya kalau kerja di kapal pesiar, coba. Kan motonya begini ya. Apa namanya? Kapan lagi lu bisa keliling dunia gratis dibayar pula? Iya. Ya kan? Seru loh. Lu punya pengalaman dalam setahun kalau lu dapat kesempatan keliling dunia dalam waktu 3 bulan, seluruh dunia udah lu rengkuh dalam waktu 3 bulan.
Tapi kalau kapal lu ke Karibia, lalu ke Alaska, lalu ke mana? Ke Hawaii, wah itu mantap kan? Berarti buat teman-teman nih berarti perhatiin lagi ya kayak tadi. Ini deh terakhir saran dan masukan deh buat teman-teman yang pada mau coba berlayar ini apa aja nih? Konklusinya. Apa nih? Terakhir nih apa? Wah dari Ya, deck engine dulu nih, dari deck engine ya, sama Provision Master. Ya, Master. ya, teman-teman tahu ya. Tapi yang tadi sebelum habis nih, tadi kan gue sempat ngomong gini, ya kan? Gimana sih cari tambahan di kapal? Tadi kan gue bilang kalau lu mau dapet tipnya lebih, entertain tamu biar tipnya keluar banyak. Terus gimana kalau orang yang nggak pernah ketemu tamu nih, deck engine kan nggak ketemu tamu nih, apalagi engine di bawah. Gimana dia cari tambahannya? Nah, ini beliau nih. Tapi bakal lama. Bahasan. Nggak apa-apa dikit aja. Oke. Sama. Kalau buat tadi yang waiter itu kan entertain ya. Entertain, itu tipnya dapat gede. tambahan. Ya. Kalau di deck engine untuk kapal yang pernah saya masuk ya, itu bisa dagang. Nah, dagang. Dulu gua ngalamin 9-10 ya? Ya, dulu gua ngalamin dagang batagor, Wah. jus. Pertanyaannya, legal apa ilegal? Ilegal. Dagang nggak boleh di kapal. Oh nggak boleh? Boleh, kok nggak boleh? Kok cukur rambut boleh. Ah. Cukur rambut boleh, sama masas ya, itu Pijet. boleh. Oh. Tapi kalau dagang ada peraturannya nggak boleh. Karena di kamar kita itu nggak boleh ada Masa. Ya. Jadi masuknya itu ilegal. Tapi karena kita buat tambah-tambahan untuk beli kartu internet, kartu telepon, sama rokok, itu dagang kita. Jadi gaji itu bulat, gaji utuh, kita jajannya pakai uang hasil dagang. Iya. Tapi yang beli bukan ini kan masih orang Yang sini beli juga. kru-kru juga. Iya, Kru juga. juga. Iya, Termasuk beli. gue nih. Termasuk Ya kan? pelanggan deck engine lah. Gitu. Sama Gua orang restoran, gua orang room service, gua nelpon room service coba. telepon. Gitu. Bapak Asep, tolong kirimkan nasi goreng sama bakwan. Oh, tapi Minumnya tapi Thai tea ya sama wong koko. Berarti banyak juga sebenarnya ya di Jogja ini banyak yang Banyak kesempatan berbisnis juga di kapal pesiar. Namun maaf ini ilegal, kita sebutkan ilegal ya. Iya. Tidak diizinkan lah di kapal. Tapi kalau dagang-dagang yang kayak tadi itu sebenarnya boleh-boleh saja. 9-10 ya. Cemilan Makanan, boleh minuman, aja. soft drink. Tapi kalau udah menyangkut kayak bikin fresh kayak misalkan mie rebus ya, Iya. kan masak di kamar itu nggak boleh. Nggak boleh ya, sebenarnya. nggak boleh ya. Non electrical Nah, use itu nggak boleh. untuk memasak itu sangat tidak boleh. Paling yang diizinkan dagang tadi cemilan. Nah, kalau ketahuan Pulang, sama kasusnya langsung pulang. pulang, Oh, berarti Dipulangin. langsung ya. dipulangin. Oh, udah berarti terakhir nih berarti nih jatuhnya Tipsnya ya. tadi kalau buat deck engine tadi minimal punya pengalaman di kapal lain ya. Itu satu tahun. Ya, kalau buat di SMK atau SMA yang punya pengalaman kapal sebagai oiler atau sebagai orang decknya itu minimal setahun punya pengalaman. Bisa masuk apply kapal pesiar dengan syarat bahasa Inggris. Sertifikatnya lengkap lah. Terus pengalaman setahun bahasa Inggrisnya bagus. Itu buat deck engine. Kalau buat hotel, Kalau hotel kayaknya tadi gue udah bahas di awal Ya, ya. itu satu Ntar tinggal gitu. di review aja. Yang pasti kalau gue menekankan bahasa Inggris, pengalaman di hotel wajib. Skill tambahannya adalah entertain tamu. Kalau mau cari tambahan lagi bisa kuasailah ilmu pijat memijat, pijat sama cukur rambut. ya kan? Cukur rambut $5, $5. mijat $30. Wih, lumayan tuh. Iya, Lumayan tuh. mantap. Lo pasti bisa. Oke deh, makasih banyak buat Bang Rizky dan Bang Asep Dan Bang Yudi. dan Bang Yudi, mana orangnya? Itu ilmunya ya buat teman-teman. Jadi kalau yang ada niatan mau berlayar, jadi perlu diperhatiin lagi poin-poin yang tadi udah disampaikan. Mudah-mudahan berguna buat teman-teman, bermanfaat buat teman-teman. Semoga sukses kalau memang nanti ada niatan berlayar dan jaga diri dan bawa nama Indonesia tetap baik ya. Betul. Karena sebagai- kita adalah pahlawan devisa Ya, negara. betul. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.